Baik, ini dua dulu ya, masih ada yang lain? Tidak ada ya. Baik, ini dulu dua. Pertanyaan pertama tadi, bagaimana kondisi orang yang bercanda dengan unsur-unsur agama dan bagaimana keadaan orang yang menyetujuinya? Artinya setuju dengan olok-olok itu. Tadi diberi contoh, misal ada orang yang menyebutkan tentang kedudukan Allah, yang mungkin beliau ini enggak sependapat dengan kelompok yang menyatakan Allah berada di langit. Nah, kan begitu. Sekarang kan itu yang viral, yang selalu kita dengarkan. Memang masalah ini masalah sakral, masalah yang selayaknya kita tidak memperbanyak berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala kecuali sebatas hanya memuliakan Allah. Dan saya lihat sudah mengkerucut pada perbedaan yang tajam. Tajam. Jadi kita mendengar sebahagian mengatakan bahwa Allah itu tidak bertempat. Kalau Allah di langit, bagaimana seandainya ketika belum diciptakan langit? Di manakah Allah? Kan begitu. Itu logikanya begitu. Satu kelompok lagi mengatakan Allah itu di langit dengan berbagai dalil-dalil yang dikemukakan. Dan ini mengkerucut mulai pada permusuhan. Nah, ketika kita mulai mengatakan tentang satu kelompok, selama kita tidak selama kita masuk dalam kategori ilmiah itu kita mengemukakan dalil yang ini ini dalilnya ini jawabannya ini, itu sejauh manapun tidak mengapa, tanpa mengungkit-ungkit atau menghina kelompok yang kita maksud. Nah, jadi cukup dengan batasan ilmiah. Batasan ilmiah kita ungkapkan yang mengatakan ini maka jawabannya ini. Ini dalilnya ini. Itu tidak mengapa sepanjang sifatnya ilmu, tidak mengapa. Dan itu dari dulu sudah para ulama pun saling jawab dalam kitab mereka. Tapi ketika kita mulai menyelipkan kalimat menghina satu kelompok, ini perlu difikirkan ulang. Menurut versi kita mungkin memang kelompok itu sesat contohnya. Tapi belum tentu menurut versi orang lain, kan begitu. Dan bisa jadi menurut versi mereka kita yang sesat, kan bisa begitu. Jadi kita ini enggak menemukan satu titik untuk mendapatkan kebenaran kecuali hanya Allah yang tahu. Dan kita pun kan hanya memakai ilmu yang diberikan oleh Allah SWT. Jadi jangan sampai ke situ. Jangan sampai menyebutkan kaum, menghinakan kaum. Walaupun secara umum orang sudah tahu yang dimaksud adalah itu. Karena memang secara umum orang tahu itu yang terjadinya dari kelompok itu. Tapi jangan kita menyebutkan itu. Karena bisa menyebabkan penghinaan terhadap satu kaum. Nah, bagaimana dengan orang yang mendengarkan? Orang yang mendengarkan kalau dia merasa ikut bangga dengan ejekan-ejekan itu, maka dia ikut mengambil andil dari dosanya. Tapi kalau dia terdengar tapi dalam hatinya, oh nyana betul kah? Ini enggak betul itu kalau sudah sampai ke situ. Dia mengingkarinya walaupun telinga mendengarkan. Kan enggak mungkin kita dengar khutbah kita tutup begini, Pak. Maka tidak mengapa di saat hati mengingkari. Jadi intinya bahwa berdebat secara ilmiah aman. Tapi mulai mengejek-ngejek itu tidak aman posisi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak aman, Pak. Sekali lagi jangan sampai perbedaan pandangan memecah belah persatuan kita. Jangan sampai satu masjid terpecah-pecah hanya gara-gara urusan khilafiyah. Jadi santai saja, berlapang dada saja. Tak akan selesai urusan khilafiyah itu. Tak akan selesai. Jadi jangan sampai ikut masuk ke dalam ejekan itu. Kita mengingkari dalam hati, insyaAllah di situ sudah berada di posisi yang aman. Kira-kira begitu. Kemudian pertanyaan yang kedua, kita bagikan berita yang kita dapat. Jadi misal ada berita
Dalam berita itu ada seseorang menghina satu kaum. Lalu kita share. Apakah berdosa? Tergantung, Pak. Kalau kita membagikan berita itu untuk memberitahu kepada orang banyak bahawa berita ini adalah berita yang salah, kita buat komen di bawah, ini fitnah untuk kita, ini fitnah untuk kita, jawabannya begini-begini, maka tidak mengapa. Tapi kita share dengan tujuan agar orang jatuh ke dalam penghinaan itu, kita ikut mendukung penghinaan itu. Nah, di situ baru kita jatuh ke dalam dosa. Tapi hati-hati Bapak Ibu yang Allah muliakan, membagikan satu tanggapan orang, video atau apapun yang kita tidak tahu kebenarannya, itu hati-hati. Karena Allah telah mengatakan, kalau datang orang fasik, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Kalau datang orang fasik memberitahu sesuatu kepadamu, suatu berita, maka tabayyunlah, cross checklah lebih dahulu. Setelah mengetahui kebenarannya pun, itu pun kalau memang kita tidak layak membagikan, kalau khawatir sampai meresahkan orang banyak, enggak usah dibagikan. Cukup simpan sendiri. Nah, kalau khawatir merusak orang banyak. Tapi intinya adalah, begitu dapat berita, jangan langsung di-share. Cek dulu. Kita sering jatuh dalam fitnah. Ketika ada orang yang membagikan video, langsung kita komen. Apalagi video itu dipotong, yang kebetulan enggak cocok dengan prinsip kita. Kita punya grup khusus milik kita, kita alumni mana begitu kan, ada grup, begitu ada satu video dipotong, dilemparkan ke grup itu enggak ada cross checknya, langsung di bawah caci maki, ane nanyan bui cik nyanyan ase cik nyanyo nyaji, enggak ada cross checknya. Setelah capek caci maki, ketahuan ternyata yang menyebarkan pertama memotong video, lalu kita sudah berlemuran mulut kita dengan caci maki. Apa kata Allah? Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana mas'ula. Jangan engkau melakukan tindakan yang engkau tidak tahu sebenarnya ilmunya. Karena pendengaranmu, penglihatanmu, semuanya Allah akan tanya pertanggungjawabannya. Dalam ayat yang lain, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Satu kalimat keluar dari mulut pasti tercatat oleh raqib atid. Oh, kita enggak keluar dari mulut, keluarnya di WA, di grup WA, sama. Lisan sama dengan tulisan. Malah lebih bahaya tulisan. Karena tulisan bisa diulang-ulang dibaca orang. Maka baik bagah-bagah tak nanti mana. Baru dengar kata mana. Tapi tidak tahu yang aslinya bagaimana. Ini penyakit kita, Bang. Penyakit orang kita itu cepat kali panas. Bagah tatu'um. Sudah dikasih tahu, baru lebih bacut-bacut. Sudah habis, sudah selesai kita fitnah orang. Kapas sudah menebar di angin. Mau minta maaf, susahnya minta ampun. Sedangkan Allah mengatakan tidak akan dimaafkan orang yang mencaci orang, mengupat orang, sampai orang itu memaafkannya. Tidak akan dimaafkan. Itu bahayanya. Begitu kita langsung dapat berita, langsung bagi-bagi. Ini patut kita hati-hatikan. Jadi tergantung niat tadi untuk apa. Baik, demikian karena waktu sudah habis, kita cukupkan. InsyaAllah kita sambung sedikit lagi di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.